Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai kembali untuk daring. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. Materinya adalah modernisasi. Berikut ini akan saya sampaikan definisi modernisasi, kemudian ciri-ciri modernisasi, dan dampak positif maupun negatif dari modernisasi. Perhatikan ya. Modernisasi adalah perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional menuju ke kebiasaan masyarakat yang modern. Pada dasarnya, modernisasi ini untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih dibandingkan kondisi sebelumnya. Macam-macam modernisasi di Indonesia antara lain modernisasi bidang teknologi, modernisasi di bidang ekonomi, modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, modernisasi di bidang komunikasi, informasi, dan transportasi. Ciri-ciri modernisasi adalah masyarakat dapat bersikap secara heterogen atau berbeda, beragam. Mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi, di mana setiap gerak-gerik masyarakatnya ini sangat tinggi. Untuk ke suatu tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain itu sangat mudah karena mobilitas ini. Kemudian masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat, di mana adat istiadatnya sudah mulai luntur. Yang keempat adalah tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi bersifat rasional. Artinya segala bentuk tindakan masyarakat itu sekarang cenderung berpikir untuk lebih modern, logis, dan rasional. Memiliki tingkat organisasi tinggi terutama dalam disiplin pada diri sendiri, di mana pada diri individu tercipta rasa disiplin, sehingga memiliki keterikatan yang kuat untuk bersikap disiplin, sehingga memiliki tingkat organisasi yang sangat tinggi. Kemudian adanya pemusatan wewenang berada dalam pelaksanaan perencanaan sosial, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur, berpikir ilmiah yang ada dalam masyarakat, melembaga ke dalam kehidupan penguasaan serta masyarakatnya, penciptakan iklim yang digemari oleh masyarakat melalui modernisasi dalam penggunaan alat komunikasi media. Dampak positif modernisasi itu sendiri yang pertama adalah terjadi perubahan pada tata nilai, sikap, serta sikap. Artinya, perubahan ini terjadi karena masyarakat memiliki pola berpikir yang berubah dari pola berpikir yang tidak rasional menjadi rasional, atau dari yang tidak logis menjadi logis. Terjadi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Perkembangan ini dapat mengakibatkan masyarakat lebih mudah melakukan aktivitas, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga adalah terjadi perkembangan pada ilmu pengetahuan juga dapat memberikan bentuk pada proses modernisasi yang terjadi dalam masyarakat. Dampak negatif modernisasi mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini diakibatkan dilihat dari adanya fenomena strata sosial atau kalangan menengah atas dengan kalangan menengah bawah atau yang masyarakat mampu dengan yang tidak mampu terlihat sangat menonjol. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan menguatnya jurang pemisah antara masyarakat yang berpendidikan dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi dilihat dari perbedaan antara kehidupan masyarakat yang kaya dan maupun dengan yang masyarakat miskin. Yang keempat adalah terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari pembangunan seperti pabrik industri yang secara terus-menerus tanpa menghiraukan lingkungan alam. Yang kelima adalah modernisasi dapat menimbulkan dampak adanya meningkatnya kriminalitas. Karena setiap orang memiliki keinginan untuk mengungguli orang lain dalam bentuk ekonomi ataupun apapun. Kemudian yang keenam adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal. Artinya nilai-nilai budaya nenek moyang sudah mulai luntur, digantikan oleh budaya-budaya yang kebarat-baratan. Berikut ini adalah contoh modernisasi. Contoh modernisasi akibat kemajuan teknologi di antara lain sepeda berubah menjadi mobil, mesin ketik menjadi komputer jinjing. Di bawah ini salah satu contoh transportasi darat sebelum modernisasi, menggunakan tenaga penggerak berupa manusia dan hewan. Contohnya sebagai berikut. Kemudian, transportasi darat setelah modernisasi menggunakan tenaga penggerak berupa mesin. Fungsinya adalah untuk mengangkut penumpang dan barang. Contohnya sebagai berikut.
Di bawah ini adalah contoh modernisasi pertanian. Dahulu, membajak sawah menggunakan kerbau. Zaman sekarang, membajak sawah menggunakan traktor. Kerjakan buku paket halaman 27, tema 9, nomor 1-5. Yang kedua, kerjakan LKS tema 9 halaman 17. Kerjakan tugas sebaik-baiknya, kirimkan ke link yang akan dibagikan oleh gurumu. Setelah mengerjakan, HP diberikan kepada orang tua. Dan jangan lupa, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.